Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih bersama Miss Irni. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, PB 3 dan 4, yaitu tentang materi usaha ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kita simak ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri maupun yang dikelola oleh kelompok. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan adalah 1. Usaha pertanian, 2. Usaha perdagangan, 3. Usaha jasa, 4. Industri kecil. 2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. D. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja sih tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. E. Koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita miliki, kita dapatkan, dan kita peroleh. Salah satu hak anak di rumah adalah memperoleh makanan yang sehat. Makanan itu berasal dari hasil pertanian atau pabrik yang diolah terlebih dahulu sehingga dapat dimakan. Selain itu, hak anak juga memiliki kewajiban di rumah, antara lain membantu dan menghormati orang tua. Nah, jadi kita tahu ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sekarang, simak gambar berikut. Ada gambar proses pembuatan roti. Kemudian, roti dijual di toko roti. Usaha toko roti adalah mendistribusikan roti kepada konsumen. Roti yang sudah jadi dijual di toko. Kemudian, gambar berikutnya adalah seorang anak yang sedang menikmati roti. Dari kegiatan di atas, bisa kita lihat macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya lebih tinggi. Pengelolaan barang dapat melalui 1 tahap, 2 tahap, atau beberapa tahap. Orang yang menghasilkan produksi disebut produsen. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi
adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Contoh kegiatan distribusi adalah pengusaha yang memproduksi pakaian, mengirim pakaian ke toko-toko untuk dijual. 3. Kegiatan konsumsi. Pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Sedangkan kegiatan menghabiskan barang atau menikmati jasa disebut kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan dan pakaian, serta membeli dan menggunakan kendaraan untuk transportasi. Jadi, barang-barang yang setiap hari kamu gunakan ada yang membuat dan menyalurkan. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Sekian dari Miss, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.